Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita, kita menyanyikan suci, suci, suci. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Biasa dengan tema Percayalah. Sebagai seorang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, bahkan juga meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita. Meski demikian, saat kita mengalami pergumulan berat, kadang kita lupa akan keberadaan Tuhan kita, lebih fokus pada ketakutan atau kekhawatiran akan masalah yang kita hadapi.
Dalam firman Tuhan minggu ini, kita diajak untuk tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan kita. Kekhawatiran dan ketakutan adalah bagian dari dinamika kehidupan yang dapat kita jadikan sebagai kesempatan untuk memperkuat iman percaya kita kepadanya. Pada saat ini, marilah kita mempergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah hidup sebagai orang percaya baik dalam suka maupun duka. Atau mungkin kita pernah meragukan penyertaan dan pertolongan Tuhan pada saat kita sedang dalam pergumulan berat. Untuk itu, marilah kita menyesali keraguan kita kepada Tuhan itu dan mengakui segala perbuatan salah kita di hadapannya. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, siapakah kami ini Bapa, boleh datang kepadamu bersujud, memohon ampun dan belas kasihan-Mu Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan di seminggu yang telah kami lewati, tanpa kami sengaja, tanpa kami sadari. Seringkali kami bertindak tidak benar di hadapan-Mu, menyakiti hati sesama, menyakiti hati keluarga, bahkan dengan perkataan, dengan pikiran kami yang negatif. Kami seringkali hidup tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan lila tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbing
penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami kembali dapat bersama-sama beribadah menghadap Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau menyertai setiap kami, supaya kami yang mendengar firman boleh dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman ini iman percaya kami kepada Tuhan juga boleh semakin dikuatkan, sehingga ketika kami menjalani keseharian kami, iman tersebut boleh kami tampakkan melalui cara kami berpikir, melalui setiap perkataan, bahkan juga perbuatan kami. Biarlah semuanya boleh mencerminkan iman kami kepada Tuhan. Tuhan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu percaya Tuhan? Percaya, puji Tuhan.
Tapi pengakuan percaya itu kan harus diuji di dalam situasi, ya. Di dalam sebuah persoalan yang mungkin kita hadapi di keseharian. Pengakuan percaya itu harus diuji oleh tantangan. Karena kalau hanya bicara percaya itu mudah. Mengaku percaya setiap minggu kita lakukan dalam pengakuan iman. Tetapi apakah pengakuan percaya kita itu juga nampak di dalam keseharian kita? Rasanya harus kita mengakui, belum tentu. Tergantung situasi apa yang sedang kita hadapi. Beberapa waktu lalu saya lihat seorang YouTuber yang memelihara harimau di rumahnya. Lalu temannya datang, biasalah zaman sekarang ya, kolaborasi gitu sesama YouTuber. Yang punya macan ini mengatakan kalau macannya jinak. Temannya ya ragu-ragu ya kan, mana ada macan yang jinak. Lalu yang punya macan itu membuktikan dengan memberikan makan kepada macannya dari tangannya. Macannya di dalam kandang, tapi dia memberikan daging mentah untuk makanan macan itu pakai tangannya begitu. Ya. Sehingga temannya tadi yang melihat mengatakan, oh iya ya, macannya jinak. Ya. Karena bisa dikasih makan tanpa dia menyerang orang yang memberi makan. Lalu yang punya macan ini bertanya, mau coba kasih makan? Ya rasanya kita tahu ya jawabannya. Temannya itu ya nggak mau ya kan. Walaupun dia percaya ketika melihat, ketika menyaksikan macan itu diberi makan daging dari tangan si empunya macan. Dia percaya kalau macannya jinak. Tapi kalau harus menyerahkan daging itu dengan tangannya sendiri, ya percaya sih. Tapi kalau sampai harus melakukannya, jadi percaya itu seolah-olah kayak ada kadarnya. Seperti emas gitu ya, ada kadarnya. Seolah-olah ada tingkatannya. Agak percaya, lalu sangat percaya. Ya, tergantung situasinya. Kalau hanya menyaksikan macan itu diberi makan oleh yang empunya, ya dia percaya kalau macan itu jinak. Tapi tidak cukup percaya untuk memberi makan dengan tangannya sendiri. Dalam bacaan kita Matius 14 ayat 22 sampai 33, tadi kita melihat, membaca tentang murid-murid Tuhan yang sedang ada di dalam perahu, lalu perahunya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Pada saat itu Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Karena di ayat yang ke-23 tadi dikatakan Tuhan Yesus berdoa seorang diri di atas bukit. Tuhan Yesus memang meminta murid-muridnya itu untuk lebih dahulu menyeberang. Ya. Jadi murid-muridnya tanpa Tuhan Yesus menghadapi gelombang di dalam perahu di tengah danau. Murid-murid Tuhan Yesus sebagian adalah nelayan. Jadi menghadapi angin besar dan gelombang yang seperti itu rasanya bukan sesuatu yang asing buat mereka. Karena itu tidak disebutkan dalam bacaan kita kalau mereka takut terhadap gelombang yang sedang dihadapi. Ayat yang ke-26 mengatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi kalau murid-murid Tuhan itu takut bukan karena gelombang yang sedang dihadapi, tetapi karena mereka melihat ada seseorang yang berjalan di atas air. Ya, mereka belum pernah melihat ada orang yang berjalan di atas air dan memang belum pernah ada. Sehingga mereka mengira yang berjalan di atas air itu hantu dan ketakutan. Lalu Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia menenangkan murid-muridnya. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku bukan hantu. Aku ini anak Allah yang Maha Kuasa. Sehingga walaupun dalam rupa manusia, tetapi dia bisa berjalan di atas air.
Petrus yang tidak percaya kemudian meminta bukti. Tuhan, bila itu Engkau, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Petrus meminta bukti dari kemahakuasaan Tuhan. Dia belum pernah melihat ada orang berjalan di atas air, tapi dia tahu Tuhan Yesus sering berbuat mujizat. Sehingga ya kalau Tuhan berjalan di atas air, mungkin setelah Tuhan Yesus mengatakannya, ya Petrus bisa berkata, iya juga, mungkin itu Tuhan Yesus. Tetapi Petrus kemudian meminta bukti yang lebih. Bila itu Engkau, suruh aku datang berjalan di atas air. Petrus meminta bukti kalau itu Tuhan, maka Tuhan pasti bisa membuatnya, Petrus yang bukan siapa-siapa, untuk juga bisa berjalan di atas air. Dan Petrus bisa, ya. Tuhan Yesus bilang, datanglah. Petrus segera turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tapi terus Petrus ketakutan. Ayat yang ke-30 mengatakan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus ketakutan. Karena apa? Karena tiupan angin. Padahal dari tadi kan ada angin, ya kan? Angin sakal yang membuat gelombang yang besar. Dari tadi ada angin dan Petrus tidak takut. Tapi sekarang dia takut. Memang situasinya sedikit berbeda. Kalau tadi Petrus di dalam perahu, sekarang Petrus ada di luar perahu, di atas air. Tapi sekarang kan ada Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan kuasanya. Bukan hanya Tuhan Yesus berjalan di atas air, tapi dia juga bisa membuat Petrus pun berjalan di atas air. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang membuat saya heran kenapa Petrus ketakutan. Dia kan nelayan. Walaupun dia di atas air, kan dia bisa berenang. Jadi apa yang membuatnya takut? Angin. Apa yang membuatnya takut? Karena dia tidak di atas perahu. Kalau melihat perkataan Tuhan Yesus di ayat 31, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Maka kita bisa menyimpulkan yang membuat Petrus takut adalah tadi kebimbangannya, kekurang percayaannya kepada Tuhan. Dia percaya Yesus itu Tuhan, tapi tidak cukup percaya bahwa Tuhan bisa menyelamatkan dia, walaupun dia ada di atas air, walaupun angin bertiup. Percaya kalau itu Tuhan, tapi kurang percaya bahwa Tuhan bisa menolongnya. Ada kebimbangan. Kekurang percayaan itulah yang kemudian membuat Petrus merasa ketakutan dan mulai tenggelam. Kurang percaya berarti percaya tapi kurang. Ya. Kurang percaya bisa membuat kita merasa kalau kita sudah percaya, ya memang sudah percaya sih. Tetapi tidak cukup kepercayaan kita itu. Karena itu perlu diuji. Diuji di mana? Ya di dalam sebuah persoalan. Di dalam sebuah tantangan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan kita marah-marah lantas menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah dan tetap percaya kepada Tuhan, maka masalah itu kan bukan sebuah persoalan yang berat. Kalau Petrus pada saat itu ketika dia merasakan tiupan angin, dia tidak bimbang, dia tetap percaya, dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah karena kekurang percayaannya, kebimbangannya. Masalah yang kita hadapi mungkin bukan masalah yang baru. Masalah kehidupan kan kayaknya itu aja. Ya kan? Itu aja sebenarnya ya. Tapi yang membuat kita kemudian merasa khawatir, takut, lantas tenggelam dalam persoalan
Ya karena jangan-jangan karena kekurang percayaan kita kepada Tuhan. Petrus diuji melalui peristiwa itu. Ketika dia bimbang dan mulai tenggelam, Tuhan Yesus menolongnya dan menegurnya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kalau kita baca terus kisahnya kan kita tahu iman Petrus kemudian semakin bertumbuh. Semakin percaya kepada Tuhan. Ini bukan satu-satunya ujian. Ya, ada beberapa ujian lagi yang dihadapi Petrus ketika Tuhan Yesus ditangkap. Petrus ditanya oleh penjaga di sana. Kan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ya, Petrus tadi ada di dalam ketakutan. Karena Tuhan pada saat itu sedang ditangkap dan dianiaya. Tetapi melalui peristiwa-peristiwa itu imannya ditempa, iman percayanya dimurnikan sehingga Petrus semakin percaya kepada Tuhan, sehingga kemudian dipercaya untuk membangun gereja, mendirikan jemaat melalui khotbahnya pada saat Pentakosta, 3.000 orang dibaptis. Pada saat itulah jemaat yang pertama terbentuk dan Petrus yang memimpin. Artinya demikian juga kita pada saat kita menghadapi persoalan apapun di dalam keseharian. Jangan kita lantas berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya, marilah kita lihat persoalan-persoalan yang kita hadapi itu sebagai ujian iman percaya kita. Apakah kita menghadapinya dengan tetap percaya atau kita menghadapinya dengan kebimbangan? Biarlah kita ditempa supaya iman percaya kita kepada Tuhan juga semakin dikuatkan. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang melintas sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang mengajak kami belajar dari kebimbangan Petrus ketika dia berjalan di atas air bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur kebimbangannya, kekurang percayaannya. Biarlah teguran Tuhan Yesus kepada Petrus boleh membuat kami untuk memeriksa kembali kehidupan iman kami. Apakah kami sudah sungguh-sungguh percaya ketika pada saat ini kami menghadapi berbagai pergumulan, baik pandemi corona maupun hal-hal lain yang diakibatkan dari pandemi ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami boleh tetap percaya kepada Tuhan sehingga kami dimampukan untuk dapat menghadapi masa-masa sulit ini dengan tetap tenang, dengan tetap bersuka cita karena kami tahu Tuhan ada dan Tuhan menolong kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini ada dalam keadaan yang sakit atau di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk opa dan oma yang karena usianya yang rentan terhadap
paparan pandemi virus yang sedang berlangsung ini harus terus tinggal di rumah. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka sehingga mereka dimampukan untuk dapat memiliki sukacita, dapat mengatasi kebosanan karena tidak dapat bepergian, mengatasi kebosanan mereka karena tidak dapat melakukan kegiatan rutin yang sebelumnya dilakukan dengan bebas. Biarlah kiranya ya Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai opa-oma maupun saudara-saudara kami yang sedang sakit, agar mereka boleh Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan fisik yang baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah seperti pada saat ini. Biarlah pemerintah kami dimampukan untuk dapat mengendalikan penyebaran pandemi ini, dimampukan juga untuk dapat segera menemukan solusinya, baik melalui obat-obatan atau vaksin ataupun melalui kebijakan-kebijakan mereka. Tuhan berkati juga bangsa Indonesia ketika pada saat ini kami juga berjuang untuk terhindar dari resesi ekonomi. Biarlah pertolongan Tuhan boleh memampukan kami Indonesia ini untuk dapat terus bertahan, memiliki perekonomian yang stabil, juga memiliki situasi sosial politik yang juga stabil. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat yang terus berjuang merawat mereka yang menjadi korban virus corona. Biarlah kiranya ya Tuhan, Tuhan memelihara mereka agar mereka senantiasa ada dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, supaya gereja Tuhan juga dapat terus menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 14 sampai dengan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Selama berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Mari kita bersatu dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepada-Mu Bapa di sorga,
oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh adalah karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau kuduskan dan sucikan persembahan kami ini, agar persembahan kami boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama dalam mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram peluh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasa-Nya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar merekam. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata
Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.